Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pemakalah tentang teknik penyusunan instrumen non-tes, dan dosen pengampu adalah Bu Bustan Yuliani. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Arif Akbar Amiruddin, Alvina Rahmawati, dan Erdeni Ardiansyah. Selanjutnya tentang langsung saja teknik instrumen non-tes. Di sini yaitu alat penilaian dapat berarti teknik evaluasi. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Penilaian non-tes merupakan penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang diperbuat oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang dipahaminya. Langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes yaitu yang pertama adalah observasi, dan observasi tersebut langkah-langkahnya terdapat banyak. Yang pertama yaitu menentukan objek, membuat pedoman observasi, menentukan secara jelas data yang diperlukan, menentukan tempat, menentukan secara jelas bagaimana observasi yang akan dilakukan, dan menentukan cara dan melakukan penulisan hasil observasi. Selanjutnya yaitu tentang penilaian diri atau self assessment. Langkah-langkah antaranya ini yaitu menentukan kompetensi yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian, merumuskan format penilaian, peserta didik diminta melakukan penilaian diri, guru mengkaji sampel secara acak, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erdeni Ardiansyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang poin ketiga mengenai penilaian antar teman. Dalam penyusunan penilaian antar teman ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama indikator yang diukur sesuai, yang kedua indikator berdasarkan pengamatan peserta didik, yang ketiga kriteria penilaian sederhana, jelas, tidak memiliki penafsiran ganda, yaitu yang keempat menggunakan bahasa yang lugas, yaitu yang terakhir indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata dan dapat diukur. Yaitu yang selanjutnya yang poin keempat yaitu mengenai catatan anekdot. Itu ada beberapa tahap, yaitu tahap persiapan langkah-langkahnya, menentukan aspek perilaku observi. Yang kedua menentukan bentuk catatan anekdot. Yang ketiga tahap pelaksanaan. Yang keempat observer menyiapkan catatan asli dan memposisikan diri secara tepat. Yang kelima yaitu observer melakukan pengamatan tanpa diketahui observi. Yang keenam yaitu tahap analisis hasil, yaitu yang terakhir mengenai interpretasi observer terhadap observi. Dalam hal ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan interpretasi, antara lain yaitu mencatat hasil penilaian pada kolom RKH dan menggunakan simbol dalam tingkat pencapaian peserta didik. Selanjutnya yaitu contoh instrumen non-tes. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dapat digunakan dalam proses penilaian hasil peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dalam observasi ini ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu rating scale, checklist, dan lain-lain. Format contoh dari observasi sendiri bisa dilihat di makalah ataupun di PPT. Kurang lebih isinya mencakup mata pelajaran, kelas atau semester, indikator, dan di tabelnya nanti bisa berisi
perilaku yang diamati dan hasil pengamatannya bagaimana. Yang kedua yaitu penilaian diri atau self-assessment. Nah, hasil dari penilaian diri ini akan digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap untuk menumbuhkan nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi diri. Format contohnya sendiri bisa meliputi nama, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan ada petunjuknya. Petunjuk untuk mengisi kolom tabel. Dalam tabelnya sendiri bisa berisi pernyataan, kolom pernyataan, dan kolom ya atau tidak. Nah, hasil dari penilaian diri ini perlu ditindaklanjuti oleh guru agar dapat memberikan fasilitas terhadap siswa yang belum menunjukkan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu format penilaian antar teman. Hasil dari penilaian antar teman ini akan digunakan sebagai data konfirmasi dalam menumbuhkan nilai kejujuran, tegang rasa, dan toleransi. Format contohnya bisa meliputi nama teman yang dinilai, nama siswa penilai, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan ada petunjuknya juga bagaimana mengisi kolom tabelnya itu. Nah, di dalam kolom itu bisa berisi pernyataan dan angka 1, 2, 3, 4 yang nanti bisa diberi keterangan di bawahnya. Yang keempat yaitu format catatan anekdot. Nah, catatan ini digunakan untuk mencatat seluruh fakta yang menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan anak, dan apa yang dikatakan anak. Format contohnya ini bisa meliputi nama, kelas atau semester. Nah, dalam tabelnya nanti ada hari tanggal, peristiwa, komentar atau pemecah, dan tanda tangan dari guru itu sendiri. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.